وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Jemaah sekalian, untuk pembahasan kita malam ini, setelah pertemuan yang lalu kita membahas hal-hal yang penting yang berkenaan dengan apa itu pengertian ilmu, kemudian juga beberapa keutamaan-keutamaannya. Maka pada malam ini kita akan membahas tentang faedah-faedah dari sebab kita menuntut ilmu. Faedah-faedah dari sebab kita menuntut ilmu, atau faedah menuntut ilmu. Yang pertama jemaah sekalian, al-ilmu syar'i hayatul qulub wal arwah. Ilmu syar'i, ilmu agama itu adalah kehidupan hati dan kehidupan ruh. Jadi apabila seseorang dia memiliki ilmu syar'i atau belajar ilmu syar'i, maka orang tersebut hatinya hidup. Hatinya hidup, ruhnya hidup. Dan hati itu akan menjadi baik apabila diisi dengan ilmu syar'i. Ruh kita akan hidup apabila adanya ilmu syar'i. Dan ketika hati ini hidup, ruh kita hidup dengan ilmu syar'i, dengan ilmu agama, maka dia akan menjadi baik. Dan ketika dia baik, maka itu akan menjadi penentu. Penentu bagi apa? Penentu bagi jasmaninya. Inilah sabda Nabi yang mulia di dalam hadis yang sudah sama-sama terkenal, ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada sekepal daging. Ida saluhat saluhas sairu jasadi. Apabila sekepal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa ida fasadat, dan apabila sekepal daging ini rusak, fasada sairu jasadi, maka seluruh jasadnya juga akan rusak. Ala wahiyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Diterangkan ala wahiyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Maka berdasarkan hadis ini kita tahu bahwa baik dan buruknya jasad sangat ditentukan oleh baik dan buruknya hati. Sedangkan baik dan buruknya hati
tergantung hidup dan matinya hati. Kalau hati itu hidup, ya, maka dia akan menjadi baik dan akan menjadi sebab baiklah seluruh jasadnya. Ketika hati itu mati, maka dia pun akan berdampak kepada matinya jasadnya. Dalam pengertian, dia tidak bisa beramal soleh karena dia sudah mati. Lihatlah oleh kita, Nabi kita yang mulia bersabda dalam riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan, ya, idza mata ibnu Adam," atau riwayat yang lain, "Idza matal insan in qata'a amaluhu." Apabila manusia itu mati, terputus seluruh amalnya. Apabila anak Adam itu mati, terputus seluruh amalnya. Dari sini kita tahu bahwa orang yang sudah tidak bisa beramal, pada dasarnya orang tersebut telah mati. Siapakah orang yang tidak bisa beramal dan tidak akan diterima amalnya? Jawabnya, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka amalnya yakni terputus. Kenapa? Karena mereka telah mati hatinya. Ya, tidak pernah disentuh oleh ilmu syar'i, tidak pernah disentuh oleh ilmu agama. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka berdasarkan penjelasan tadi, bahwa taulah kita ilmu syar'i menjadi sebab hidupnya hati dan hidupnya ruh kita, hidupnya rohani kita. Bahkan pandangan seseorang pun akan bercahaya dengan sebab ilmu syar'i. Akal seseorang akan terlatih dengan sebab ilmu syar'i. Kemudian ilmu syar'i adalah petunjuk di mana bersinarlah, yakni dengan ilmu syar'i ibadah yang didasarkan kepada ilmu syar'i akan menampakkan sinarnya. Ibadah berdasarkan ilmu syar'i akan menampakkan gairahnya. Muamalah, yakni berpijak di atas ilmu syar'i, akan nampak gairahnya. Karena apa? Karena ruhnya ada pada ilmu. Makanya diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau, yaitu Daurul Mar'ah, ya, fi Islahil Mujtama', yakni peran seorang wanita di dalam memperbaiki masyarakat. Di antara perkataannya beliau mengatakan, lan tasluha imra'atun illa bil ilmi syar'i. Seorang wanita tidak akan bisa menjadi baik, tidak akan bisa menjadi salihah kecuali dengan ilmu syar'i. Kalau wanita itu tidak akan bisa menjadi salihah kecuali dengan ilmu syar'i, maka demikian pula lan yasluhar rajul illa bil ilmi syar'i. Laki-laki pun tidak akan bisa menjadi soleh kecuali dengan ilmu syar'i. Karena kata Rasulullah SAW, an-nisa'u, ya, atau al-mar'atu syaqaiqur rijal. An-nisa'u syaqaiqur rijal. Kata Rasulullah SAW, wanita itu adalah belahan laki-laki. Wanita itu sama dengan laki-laki. Maksudnya hukum asal wanita itu yakni sama dengan laki-laki. Wanita itu seperti laki-laki. Maka dikatakan an-nisa'u syaqaiqur rijal, wanita itu sama dengan laki-laki. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika wanita menjadi salihah dengan sebab ilmu syar'i, maka laki-laki pun akan menjadi saleh dengan sebab ilmu syar'i, ilmu agama. Timbul pertanyaan, bicara tentang ilmu syar'i, maka ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Ya, ini saya lupa lagi, sudah diterangkan atau belum? Ilmu syar'i terbagi menjadi dua. Ada yang tahu, jemaah? Ya, kemarin di murojaah tidak tuh. Udah di apa? Udah di rekam, enggak di murojaah. Berarti sekali rekam, sekali simpan namanya. Saya terangkan ilmu itu, ilmu syar'i ada dua. Ada ilmu goyah, ilmu yang langsung diamalkan. Ada ilmu wasilah, ilmu yang tidak langsung diamalkan. Ya, ilmu goyah dan ilmu wasilah.
Saya mau tanya jamaah sekalian, ilmu yang bisa langsung diamalkan apa? Ya contohnya maksudnya, itu namanya. Ilmu yang langsung diamalkan namanya ilmu goyah. Contohnya apa? Contohnya belajar tafsir, ya kan? Kalau kita belajar tafsir bisa langsung diamalkan? Bisa. Beres belajar tafsir bisa diamalkan? Bisa. Tafsir Quran, ya. Yang keduanya, belajar syarah hadis, memahami hadis. Kalau kita baca hadis terus udah paham, bisa diamalkan? Bisa, ya, bisa langsung, ya. Oke, berarti sudah dua tuh. Satu ilmu goyah, yaitu berupa tafsir Quran. Saya mau tanya, sampai yang hadir di sini suka belajar tafsir Quran? Iya, harusnya belajar tafsir Quran. Ya, Ustaz Muhammad Taharah rahimahullah taala, beliau punya majelis di Masjid As-Sunnah, ya kan? Itu tafsir. Saya sudah pernah menyampaikan, kalau tidak salah setiap malam malam Jumat kali ya. Beliau ada majelisnya kan? Itu penting antum hadiri jamaah. Ya, tapi pasti jawabnya jauh Ustaz ya. Baik kalau jauh ada yang dekat. Besok ini pada subuh ya. Ya, kalau tadi pada maghrib atau pada isya ya tadi. Ada itu majelisnya Ustaz Muhammad Taharah hafizahullah taala. Kalau antum terlalu jauh, yang dekat di sini nih. Ya, di kota tapi dekat kan. Kalau kesana jauh lagi. Besok pada subuh tapinya. Pada subuh ada pembahasan tafsir di Masjid As-Somad ya. Di Gang Sepakat. Ya. Setiap hari Ahad pada subuh. Ya. Antum jawabnya terlalu pagi. Ya. Kalau tadi terlalu apa? Terlalu malam, kalau sekarang terlalu pagi. Jadi kapan atau ngajinya? Ya. Jemaah sekalian. Begitu. Antum jawabnya, kalau bisa ngajinya di sini aja Ustaz. Itu dia. Ya. Jadi ada apa tadi? Ada ilmu ghoyah, yaitu tentang tafsir Quran. Setelah ngerti tafsir Quran, bisa langsung diamalkan? Bisa. Menerangkan hadis, syarah hadis, begitu dijelaskan dan kita mengerti, bisa langsung diamalkan? Bisa. Yang ketiganya, belajar fikih. Fikih terbagi dua, ada fikih akbar namanya akidah. Fikih asgor namanya fikih. Kalau kita belajar fikih akbar yang namanya akidah, begitu antum belajar fikih akbar, ya, belajar akidah, dipelajari, mengerti, dijadikan sebagai keyakinan, bisa langsung diamalkan? Bisa. Setiap belajar akidah langsung oleh antum dipahami. Ya. Kalau antum pengen belajar akidah, besok jam 10 sampai duhur ada kajiannya. Dekat dari sini, tuh di Jamblang. Dari sini terobos saja ke Jamblang. Ada nggak jalan dekatnya? Dari sini ke Jamblang ada ya? Ada, pakai sepeda juga bisa kayaknya ya. Di Jamblang tuh. Ya, besok jam 10 sampai duhur belajar tentang sifat akidah ahli sunnah wal jamaah, buah karya Syekh Al-Alama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, itu fikul akbar namanya akidah. Ada lagi fikih asgor namanya fikih. Fikih asgor namanya fikih. Begitu belajar fikih, ya, fikih asgor alias fikih, Anda mengerti tata cara wudu Nabi, Anda mengerti tata cara tayamum Nabi, Anda mengerti tata cara salat Nabi, sifat salat Nabi. Begitu mengerti, bisa langsung diamalkan? Bisa. Ini disebutnya ilmu ghoyah. Ilmu ghoyah adalah ilmu yang menjadi tujuan yang bisa langsung diamalkan. Jadi kalau kita belajar tafsir Quran, langsung diamalkan. Kalau kita belajar yakni syarah hadis, begitu paham bisa langsung diamalkan. Kalau kita belajar apalagi belajar fikih akbar alias akidah, bisa langsung diamalkan. Kalau kita belajar fikih asgor yaitu fikih, begitu paham bisa langsung diamalkan. Ini namanya ilmu ghoyah. Yang kedua, ilmu wasilah. Apa itu ilmu wasilah? Seperti belajar bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sorof. Itu mah enggak langsung diamalkan, tetapi ini alat, ilmu alat untuk memahami, ya, memahami Al-Quran
memahami as-sunnah, memahami kitab-kitab para ulama. Belajar ilmu nahwu, ya, tata bahasa Arab. Kalau dalam ilmu kita disebutnya ilmu sintaksis. Tahu Pak sintaksis, Pak? Ilmu tata kalimat, ya. Kalau sorab, kalau bahasa kitanya ilmu morfologi. Apa itu morfologi? Ilmu tata kata, ya. Seperti itu. Ada lagi belajar ilmu balaghah, ya, itu ilmu sastra, ya. Kemudian ilmu yang lainnya, usul tafsir, bagaimana metode memahami tafsir. Usul hadis, bagaimana metode, ya, yakni memahami hadis. Kemudian usul fikih, bagaimana metode memahami fikih, ya. Ilmu qawaid fikih, bagaimana memahami kaidah-kaidah fikih. Ketika orang akan mempelajari materi fikih, ini semuanya ilmu alat untuk bisa membaca, ya, Al-Quran, memahami Quran, memahami sunnah, termasuk memahami, ya, fikih, ya, dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa langsung diamalkan. Nah, makanya namanya ilmu wasilah. Jamaah sekalian, apabila kita belajar ilmu syar'i, yang pokok tentu ilmu goyah. Kalau kita punya kesempatan, maka kita belajar ilmu wasilah. Ya, kalau di sini belajar bahasa Arab, ada pelajarannya di sini. Barangkali Durusul Lugha begitu. Ya minimal minimal begitulah. Ya. Masmuk begitu kan, siapa namamu, ya, min aina anta dan seterusnya, dialog gitu. Di sini kan ada yang pernah tinggal di Arab, ya, antum kan mungkin udah biasa dialog begitu kan. Terus kemudian juga mempelajari, kalau kita datang ke sana mungkin ilmu dialog bahasa Arab Amiyah dan seterusnya. Tapi ada yang lebih penting, belajar bagaimana memahami teks-teks Quran, bagaimana memahami teks-teks hadis. Itu ada ilmunya. Saya sedikit informasi, tapi jangan marah, informasi. Ya, kata Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Husain Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida'us Siratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Ya, di dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, beliau mengatakan bahwasanya belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Jadi kalau enggak belajar bahasa Arab, apa tuh hukumnya? Dosa. Nah, itu aja ya. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi sampean semua yang hadir di sini, yang tua yang muda, wajib belajar bahasa Arab. Saya bilang wajib itu belajarnya, bukan wajib bisanya, bukannya. Arab bisa Arab berikut terserah baik. Yang penting belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu wajib, jemaah. Ya, coba sok mulai malam ini mikir gitu kan, waduh wajib gimana ceritanya? Karena belajar bahasa Arab itu wajib, maka setiap kita harus belajar bahasa Arab. Itu kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Siratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Di kitab itu seperti itu. Baik, selanjutnya jemaah sekalian. Karena dengan belajar ilmu syar'i tadi yang saya ceritakan itu, seorang hamba memiliki timbangan. Dia akan bisa menimbang keyakinannya benar apa tidak, tentu dengan belajar ilmu syar'i. Belajar ilmu akidah, dia akan tahu benar apa tidak. Perkataannya, amalannya ditimbang bagaimana menurut tafsir Quran, bagaimana menurut syarah hadis, bagaimana menurut dalil dari Al-Quran dan hadis, seperti itu. Maka siapa yang belajar ilmu syar'i, dia akan mengetahui benar tidak keyakinannya, dia akan mengetahui benar tidak perkataannya, dia akan mengetahui benar tidak amalannya, dia akan mengetahui dirinya benar atau tidak, dia akan mengetahui urusannya, kalau bisnisnya, kalau pekerjaannya, kalau kegiatannya, aktivitasnya yang dia lakukan sehari-harinya benar atau tidak, ditimbang dengan ilmu syar'i.
Begitu. Dan ketika di zaman sekarang adalah zaman yang serba macam-macam, ya. Zaman medsos, zaman digital, ya kemudian ya pokoknya zaman macam-macam, maka ketahuilah yang akan membimbing kita untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil dengan ilmu syar'i. Yang akan membimbing kita untuk mengetahui mana yang sesat, mana yang di atas petunjuk dengan ilmu syar'i. Mana yang benar, mana yang bohong dengan ilmu syar'i. Yang mengetahui mana agama Allah, mana syariat Allah, mana yang bukan dari agama Allah, mana yang bukan dari syariat Allah dengan ilmu syar'i. Inilah poin yang terpenting yang harus kita pahami. Selanjutnya, apa faedah berikutnya orang yang mempelajari ilmu syar'i? Faedah berikutnya adalah hajatun nasi ila ta'allumi ahkamiddin wa ila talabil ilmi syar'i wa ma'rifatil halal wal haram wa aqdamu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Maka dijelaskan bahwa faedah berikutnya ketika orang itu belajar ilmu syar'i adalah bahwa orang manusia itu sangat butuh untuk belajar hukum-hukum agama. Dan orang sangat butuh untuk menuntut ilmu syar'i. Orang sangat butuh tahu mana yang halal dan mana yang haram. Dan kita tahu bahwa semua itu adalah sesuatu yang lebih besar dia butuhkan dibandingkan makan dan minum. Cuma sekalian saya mau tanya, hari makan dan minum sehari berapa kali? Itu yang pokoknya. Ayo ngemilesi Pak, ngemil. Pirang kali ngemile. Minum berapa kali sok? Disebutkan bahwa menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama itu lebih penting, lebih besar kepentingannya, lebih besar hajatnya dari itu. Berarti lamun mangan telung kali belajar kudune pira? Luwih sing telung kali. Mangan ya, ngemile pirang kali? Ngemile 5 kali berarti belajarnya kudu luwih akeh sing 5 kali. Jadi berapa tuh? 5 tambah 3 8. Ya kan? Sekarang dilanjutkan lagi. Minumnya berapa kali sehari? Artinya kalau antum pengen tahu, kalau kita pengen tahu apakah kita termasuk orang yang punya perhatian dengan ilmu syariat atau tidak, perhatikan berapa lama waktu yang kita gunakan untuk sarapan, berapa lama waktu yang kita gunakan untuk makan siang dan makan malam, berapa lama waktu kita untuk ngemil, berapa lama waktu kita untuk minum. Maka belajar ilmu syar'i harus lebih banyak dari itu. Allahu Akbar. Kayaknya banyak di antara kita yang tidak sampai ya pada bagian ini. Kenapa? Karena jadwal makan lebih lama daripada jadwal belajar. Kira-kira sekali tayang makan berapa menit, Pak? Setengah jam, wes ya. Anggapnya setengah jam, Pak ya. Kok mau ngobrol mah? Sampai sejam ya. Setengah jam, 2 kali sejam ya kan? Sarapan 15 menit. Total 1 jam 15 menit. Masya Allah. Saya mau tanya, sampean sehari meluangkan waktu untuk belajar 1 jam 15 menit? itu baru harga draw itu, harga draw. Belum ngemilnya. Ayo ngemil berapa menit, Pak? Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, konon katanya beliau kalau lagi belajar sambil ngemil makan apa? Makan kurma. Karena beliau punya pandangan nutrisi dalam mempelajari ilmu agama dengan makan kurma itu menjadikan dia bertahan untuk terus belajar. Itu Imam Syafi'i sambil mempelajari kitab sambil ngemil. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik lebih hebat lagi, sambil belajar agama dia makan disuapin sama istrinya. Kalau sampean belajar agama disuapin sama istrinya? Kata istrinya, nemen-nemen teingnya kayak langka waktu maning bae. Mangan dewek bala. Wis gede, wis kaplak begitu kan gitu. Ternyata luar biasa ya istrinya Imam Malik. Tapi kalau sampean pengen tahu siapa istrinya Imam Malik, konon katanya Imam Malik itu
istrinya seorang wanita hamba sahaya. Masya Allah. Kalau hamba saya kira-kira cantik apa jelek jamaah? Hah? Antum gak bisa jawab tuh ya. Minimalnya tidak secantik orang merdeka lah gitu ya. Hamba saya. Pernah satu waktu beliau ditanya, kenapa engkau memilih istri seorang hamba saya? Dia jawab, aku punya istri hamba saya, maka cukup bagi aku untuk apa? Untuk dapat mengendalikan syahwatku. Imam Malik itu punya istri ya hamba saya. Kalau sampean kan pengen punya istri yang cantik jelita ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya dolanan istri aja tuh. Ngerti dolanan perempuan? Dolanan istri sampean aja. Bercengkerama aja, istrinya cantik sih. Oleh Imam Malik enggak begitu. Imam Malik itu kalau beliau yakni melihat seorang wanita, kata beliau, kalau aku melihat seorang wanita 10 hadis hilang, lupa dalam hafalannya. Kalau sekali itu, berarti kalau 10 kali 100 hadis hilang. Kalau sampean berkali-kali juga nggak ada yang hilang karena nggak ada yang hafal itu kan. Hah? Ya, nggak ada yang hilang karena nggak ada yang hafal. Nah, itu salah satu manfaatnya yang ngapalin hadis tuh. Jadi nggak ada yang hilang begitu. Jamaah sekalian, di sini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia sangat butuh untuk belajar hukum agama. Manusia sangat butuh untuk menuntut ilmu, mengetahui yang halal, mengetahui yang haram, dan itu a'dhamu min hajatihi min at-ta'am, itu lebih besar kebutuhannya daripada makan, wasarab dan minum. Yaqulul Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah beliau mengatakan, diterangkan dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata Imam Ahmad, an-nasu muhtajuna ilal ilmi, manusia butuh kepada ilmu, aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab, lebih banyak kebutuhannya dari kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Li'anna ta'ama wasyarab, karena makan dan minum, yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain, karena orang butuh makanan dalam sehari cuma sekali atau 2 kali. Saya mau tanya, sampean berapa kali makan? Tadi udah kejawab ya, 3 kali. Jemaah sekalian, antum kenal Imam Nawawi enggak? Hah? Bukan Mang Nawawi, bukan Imam Nawawi. Mang Nawawi mungkin di sini banyak. Imam Nawawi kenal enggak, Pak? Imam Nawawi yang ada di Damaskus namanya Imam An-Nawawi, yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, mendapatkan sebutan Muhyiddin, penghidup agama. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi yang dari Banten namanya Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Itu salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Kalau ini Imam Nawawinya ulama nomor 1 mazhab Syafi'i. Kalau Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi nomor 1 di Indonesia. Kalau Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi An-Nawawi Ad-Dimaski, orang Damaskus ini, itu ulama nomor 1 mazhab Syafi'i seluruh dunia. Jamaah sekalian, tahukah Anda Imam Nawawi itu sehari makannya cuma sekali? Imam Nawawi itu sehari makannya cuma sekali. Kapan makannya? Ba'dal Isya. Luar biasa. Sehari makannya cuma sekali. Kalau sampean 3 kali. Ya kan? Yang keduanya Imam Nawawi, beliau kalau ke WC nggak lama-lama. Ya bagaimana bisa lama-lama? Makannya aja jarang. Kalau kita lama-lama karena makannya sering. Ke WC lama, Imam Nawawi sebentar. Imam Nawawi selama 4 tahun ketika dia belajar, itu belajar tidak pernah merebahkan tubuhnya ke lantai. Belajar begini, kalau tidur begini, bangun lagi. 4 tahun. Kayaknya kalau sampean langsung lara boyok ya. Hah? Sakit pinggang. Ini enggak, Imam Nawawi. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana hebatnya belajarnya Imam Nawawi. Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa
Makanan, minuman dibutuhkan dalam sehari sekali atau 2 kali. Kalau kita ya salah samarat 3 kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan ilmu dibutuhkan oleh dia bi'adadil anfas. Sejumlah nafas. Sejumlah nafas, Masya Allah. Kita butuh udara untuk kehidupan jasmani kita. Maka kita butuh ilmu untuk kehidupan rohani kita. Makan minum bisa berhenti, napas bisa berhenti enggak? Enggak. Untuk kehidupan jasmani. Ilmu untuk kehidupan rohani. Jemaah sekalian, kalau kita ini tidak mau menuntut ilmu, maka ibarat ikan dilepaskan dari airnya. Kalau ikan dilepaskan dari air, kira-kira apa yang terjadi dengan ikan? Kelepek-kelepek dingin, ya kan? Kelepek-kelepek. Bis kelepek-kelepek lama-lama mati dia. Kalau sampean nggak ngaji, kira-kira gimana? Enjoy ya. Hah? Kalau sampean nggak ngaji apa? Enjoy. Padahal sebenarnya kelepek-kelepek itu. Lama nggak ngaji, mati hatinya. Ya, makanya kalau antum mau tidak ngaji hanya gara-gara jauh tempatnya, harus mikir, pengen urip, pengen mati, gitu aja. Bakal pengen urip, ngaji, nuntut ilmu. Ya. Kalau pengen hidup, maka nuntut ilmu. Kalau pengen mati, wis aja ngaji. Orang yang nggak pernah menuntut ilmu, maka dia akan mati. Walhamdulillah, Allah syariatkan ibadah Jumat, ya kan? Ibadah Jumat ada khotib, khotib menerangkan ilmu. Ya itu kalau datangnya dia memperhatikan khotib. Kalau dia datang khutbah Jumat, begitu innalhamdulillah, dia langsung membaca doa bismika Allahumma amutu ahya, ya sudah. Khotib ceramah dia tidur, khotib mengakhiri dia bangun. Nah, ini repot yang seperti ini. Jemaah sekalian, kata Imam Ahmad, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi adadil anfas. Ilmu dibutuhkan oleh dia sejumlah nafas. Nafas untuk kehidupan jasmani, ilmu untuk kehidupan rohani. Manusia dilepaskan dari ilmu seperti seekor ikan dilepaskan dari air. Matilah dia. Minimalnya ya sekarat dulu. Antum nggak menuntut ilmu syar'i, nggak menuntut ilmu agama, nggak belajar ilmu agama, maka jiwanya itu akan kelepek-kelepek, sekarat jiwanya. Setelah itu mati. Makanya berapa banyak orang, dan kita sudah bahas di awal ya, bahwa ciri orang kembali kepada manhaj salafi apa itu? Yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu ya. Itu merupakan apa? Menuntut ilmu itu merupakan bukti ya, merupakan wujud yang nyata bahwa dia sedang membuktikan ya taubatnya. Begitu. Talabul ilmi asasun fi tashih taubatik. Menuntut ilmu adalah pilar utama untuk membuktikan benarnya taubatmu. Selanjutnya jemaah sekalian, a'azzaikum. Kemudian ahli syair mengatakan al-ilmu ahla. Ilmu itu sangat manis. Masya Allah. Wa agla, dan sangat mahal. Malahu ya istama'at udunun, sesuatu yang didengar oleh telinga. Tidak ada yang lebih manis melebihi dari manisnya ilmu yang didengar oleh telinga. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih berharga yang didengar oleh telinga melebihi dari ilmu agama. Jemaah sekalian, apakah antum, apakah kita yang hadir di sini tidak merasakan manisnya kita mendengar qala Allah? Apakah kita yang hadir di sini tidak merasakan yakni manisnya mendengarkan qala Rasul, qala sahabat, qala ahlul ilmi? Apakah antum tidak merasakan nikmatnya ini? Dibandingkan dengan mendengarkan nikmatnya musik. Musik antum dengarkan, yang terjadi adalah kegalauan, gundah gulana, goncang jiwa. Kenapa? Karena al-ghina yunbitun nifaq. Karena lagu-lagu itu hanya membangkitkan sifat-sifat kemunafikan. Itu kata
Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala. Lihatlah bagaimana yakni kita mendengarkan lantunan Al-Quran, bagaimana kita menerangkan penjelasan hadis Nabi yang mulia dibandingkan dengan membaca ilmu pengetahuan yang tidak ada hubungan dengan akhirat, ilmu pengetahuan yang tidak ada hubungan dengan bagaimana cara kita bertaqarrub kepada Allah. Semuanya terkalahkan dengan mendengarkan ilmu syar'i. Telinga yang mendengarkan ilmu syar'i akan merasakan manisnya ya apa yang dia dengar. Telinga yang mendengarkan ilmu syar'i dia akan merasakan bahwa yang dia dengar adalah sesuatu yang mahal. Kemudian wa a'raba anhu natiqun ya bifamil. Maka dikatakan bahwasanya dan juga wa a'raba anhu natiqun bifamil. Yang membicarakannya dia dapat menjelaskan tentangnya dengan lisannya. Masya Allah. Lihat di zaman sekarang ini orang yang menerangkan ilmu agama di YouTube, Masya Allah, followernya banyak banget, ya kan? Orang yang mendengarkan ilmu agama, Masya Allah, mereka banyak yang tertarik. Kenapa? Karena ilmu agama adalah sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan yang lainnya ya itu adalah perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, tidak akan lebih lezat terasa di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Maka disebutkan al-ilmu asrafu matlub. Ilmu itu adalah yang paling mulia yang kita cari. Kalau antum pengen tahu manakah yang paling mulia yang kita cari, al-ilmu, ilmu syar'i. Wa talibuhu lillah, dan orang yang mencari ilmu syar'i karena Allah, bukan karena motif dunia. Karena Allah, bukan karena motif dunia. Bukan karena ingin mendapatkan yakni kenikmatan dunia, tetapi dia wa talibuhu lillah. Akramu man yamshi ala qadam, maka orang yang paling mulia yang berjalan dengan telapak kakinya. Sampai disebutkan telapak kakinya yang dia melangkah akan dihitung kebaikan dan kebaikan. Bahkan Nabi kita yang mulia bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah tabaraka taala hatta yarji'a, sampai dia kembali. Masya Allah. Disebutkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dikatakan fahuwa fi sabilillah, maka dia yakni berada di jalan Allah. Masya Allah. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ya, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ya, maka dia berada di jalan Allah sampai dia apa? Sampai dia kembali. Maka dari keterangan ini kita tahu bahwa ternyata orang yang keluar dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Jadi kalau ada orang yang menuntut ilmu syar'i, ya, dan dia benar menuntut ilmu syar'i, maka dia akan berada di jalan Allah. Ya. Dia berada di jalan Allah. Dan itu sampai dia kembali. Selanjutnya jemaah sekalian, saya ambil salah satu riwayat yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Uqaili. Dikatakan hadis ini derajatnya hasan. Sebagian ulama mengatakan hadis ini derajatnya sahih. Maka disebutkan bahwa man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Maka disebutkan tadi bahwa sampai langkahnya pun adalah semulia-mulianya langkah, karena orang tersebut menuntut ilmu. Demikian faedah yang kedua, yaitu bagaimana manusia sangat butuh untuk belajar ilmu agama. Ya, karena orang yang belajar hukum-hukum agama, orang yang
menuntut ilmu, dan orang yang ingin mengetahui halal dan haram itu lebih butuh dan nilainya lebih besar dibandingkan butuhnya untuk mencari ya untuk kebutuhan kepada makan dan minum. Seperti itu. Berikutnya yang ketiga jemaah sekalian. Faedah yang ketiga adalah berkenaan dengan ilmu syar'i ini, yakni al-ilmu irthul anbiya. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Ya, ilmu itu adalah warisan para nabi. Saya mau tanya, kalau warisan orang pada umumnya, warisannya apa? Harta. Biasanya kalau harta warisan seperti itu tetap dimiliki apa cepat habis? Cepat habis ya. Ada yang pernah dapat warisan dan kemudian habis, ada. Jawabnya banyak. Ya, ada yang punya dapat warisan kemudian awet begitu, ada. Ya, jawabnya agak jarang. Biasanya habis juga. Atau paling tidak ya kalau orang dapat warisan ya ini harus betul-betul menjaganya untuk kebaikan. Nah, kalau warisan para nabi bukan harta, bukan harta benda. Aisyah radhiyallahu anha, beliau meninggal setelah Rasul meninggal. Apa warisannya? Enggak ada kecuali apa? Ilmu. Makanya Nabi kita yang mulia bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan lafadznya bagi Imam At-Tirmidzi serta riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Maka Nabi kita yang mulia bersabda, kata Rasulullah SAW, innal ulama ya warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warasul ilma, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadin wafirin. Maka siapa yang mengambil ilmu agama, maka berarti dia sudah mengambil bagian warisan yang besar, bagian warisan yang banyak. Ya, jadi kalau kita yang hadir di majelis ini ingin mendapatkan warisan Nabi, berarti kita harus sebanyak mungkin untuk meraih ilmu agama. Kalau kita ingin mendapatkan warisan Nabi. Kenapa? Karena warisan Nabi seperti itu. Abu Hurairah pernah datang ke pasar. Lalu kata Abu Hurairah, beliau mengatakan, saudara-saudara sekalian, ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang bagi-bagi warisan. Kalau kalian ingin mendapatkan warisan dari Rasul, silakan datang ke masjid. Mereka ramai-ramai datang ke masjid. Dan betapa kagetnya ketika datang ke masjid, mereka pada bingung mana yang bagi warisan. Yang ada yang lagi ngajarin Quran, ada yang lagi ngajarin fikih, ngajarin hadis. Akhirnya apa? Dia tanya, ya Abu Hurairah, ente bilang Rasul lagi bagi warisan, mana ini? Maka dikasih tahu, bukankah ini adalah warisan Rasul? Ini warisan seorang Nabi. Baru mereka bilang, oh itu yang dimaksud. Kami kira warisannya harta benda. Kami kira warisannya dinar dan dirham. Maka dikatakan seperti tadi, bahwasanya kata Rasulullah SAW, Rasul bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilma, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadin wafirin. Siapa yang mengambil warisan nabi berupa ilmu, berarti dia mendapatkan warisan yang banyak, bagian yang banyak. Udah Isa, silakan azan dulu barangkali. Udah Isa belum? Nah, sebentar lagi. Ya, warisan ya di jam saya bahwa waktu Isya jam 18.59. Sekarang jam 19.02.
Ayahnya sudah masuk ya. Tapi enggak apa-apa, sebentar lagi ya. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan sedikit lagi. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa hadza min a'dhamil manaqib." Ini termasuk min a'dhamil manaqib. Apa itu? Ini termasuk sebesar-besarnya manaqib, kisah tentang keistimewaan li ahli ilmi, bagi ahli ilmu. Fa innal anbiya'a khairu khalqillah. Sesungguhnya para nabi adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Sebaik-baiknya makhluk Allah para nabi. Dan di dunia ini tidak ada derajat yang tertinggi melebihi derajat para nabi dan rasul. Fa warasatuhum khairul khalqi ba'dahum. Maka sebaik-baiknya makhluk, ya, itulah pewaris para nabi. Pewaris para nabi sebaik-baiknya makhluk ba'dahum, setelah para nabi. Siapakah dia? Siddiqin. Siapakah dia? Syuhada. Siapakah dia? Solihin. Itulah sebaik-baiknya makhluk, yaitu siddiqin, syuhada, solihin. Mereka sebaik-baiknya makhluk. Masya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya, tentang masalah ini, yaitu siddiqin, syuhada, solihin, dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah taala, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka mereka adalah orang yang akan bersama dengan orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya orang yang melakukan pertemanan. Dan siddiqin, syuhada, solihin adalah ahli ilmu, dan mereka adalah pewaris para nabi. Derajatnya siddiqin, syuhada, solihin. Siapa siddiqin? Itulah dia Abu Bakar Siddiq. Siapa syuhada? Itulah dia Umar dan Utsman. Siapa solihin? Itulah dia Ali bin Abi Thalib. Itu yang diterangkan oleh sebagian ahli tafsir tentang firman Allah yang mulia ini. Silakan barangkali azan dulu ya, sebelum kita teruskan.